Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Laili Horotinisa, NIM B2 B021501. Ini saya mengambil artikel karya ilmiah sosial dengan judul Dampak Perkembangan Permukiman Terhadap Perluasan Banjir Genangan di Kota Semarang. Dari Sabtono Putra dan Rahma Hayati, jurusan Geografi, FIS UNES. Dari artikel ini, saya mengambil jenis karya ilmiah sosialnya berupa ringkasan. Ringkasan dari dampak perkembangan permukiman terhadap perluasan banjir genangan di Kota Semarang. Indonesia yang terletak di daerah lintang 0 derajat atau tropis mengalami dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan dalam satu tahun. Akan tetapi, intensitas kedua musim tersebut di tiap daerah dan tiap kepulauan berbeda-beda, tergantung dari letak daerah tersebut terhadap posisi garis bujurnya. Semakin ke arah barat terhadap garis bujur suatu daerah, semakin besar intensitas curah hujannya. Terjadinya kota merupakan akibat dari pemusatan penduduk pada suatu tempat dan ruang tertentu. Pemusatan permukiman penduduk ini didorong oleh berbagai hal yang memberikan ciri khas sebuah kota. Dalam pembangunan wilayah di dalam suatu kota, lingkungan alam yang ada diubah menjadi lingkungan buatan manusia. Perubahan ini dilakukan karena untuk menampung pertumbuhan penduduk kota yang selalu bertambah. Hal ini membuktikan bahwa intensitas perubahan lingkungan alam menjadi lingkungan buatan lebih besar di daerah perkotaan bila dibandingkan dengan perubahan yang terjadi di daerah pedesaan. Sedangkan luas lahan yang ada di kota sangat terbatas. Semarang termasuk wilayah pesisir, di mana lingkungan pesisir pada umumnya memiliki bentuk lahan antara lain teras marin, bisik, dataran aluvial, pantai, dan delta. Kenyataannya, daerah tersebut sering tergenang oleh banjir. Sejak tahun 1971, banjir yang secara rutin terjadi setiap tahun di Kota Semarang, mulai menyebar ke berbagai tempat yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir. Ada beberapa jenis banjir di Kota Semarang, yaitu banjir kiriman, yang merupakan kiriman dari daerah yang intensitas hujannya lebih tinggi dari daerah hulu atau Ungaran. Banjir pasang adalah banjir yang diakibatkan oleh naiknya air laut atau tidal, dan banjir genangan yaitu banjir yang disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan lokal di Kota Semarang yang tidak mampu terserap oleh tanah sehingga menjadi aliran permukaan atau runoff. Terjadinya atau bertambah meluasnya areal banjir genangan tersebut diakibatkan oleh bertambahnya penduduk yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap bertambah meluasnya daerah pemukiman dan sarana penunjang lainnya. Yang dulunya merupakan wilayah kosong berubah menjadi lahan terbangun. Akibat dari kegiatan tersebut menyebabkan sebagai besar volume air larian atau runoff menjadi semakin besar. Resapan air terganggu dan meluasnya areal banjir genangan di kota. Kebijakan pemerintah Kota Semarang sebenarnya sudah mengarahkan pemekaran kota pada lahan kering yang kurang produktif. Tetapi kenyataannya justru lahan sawah yang terbanyak digusur. Ini membuktikan kendali pemerintah untuk mempertahankan eksistensi sawah masih lemah, karena kekuatan pasar atau kehendak penjual dan pembeli lebih dominan. Padahal keberadaan lahan terbuka seperti sawah harus dipertahankan. Meningkatnya akan lahan untuk permukiman karena bertambahnya penduduk dan munculnya perumahan-perumahan yang membutuhkan lahan secara luas. Cari daerah yang dekat ke pusat kota, maka areal pertambakan dan persawahan salah satu pilihan. Perubahan penggunaan lahan, baik sawah, tambak, rawa, tegal, dan tanah kering, mengalami penurunan, sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman dan bangunan mengalami kenaikan yang drastis, terutama di Kecamatan Semarang Utara. Sebagai akibat perubahan lahan tersebut, penampungan air alami seperti rawa, tambak, dan sawah menjadi hilang.
Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Semarang, baik pertambahan secara alami atau kelahiran dikurangi kematian, maupun pertambahan penduduk karena urbanisasi dari masukan penduduk dari luar kota ke Kota Semarang, akan berimbas pada kebutuhan permukiman atau perumahan, juga fasilitas lainnya seperti jaringan jalan, sarana rekreasi, dan sebagainya. Seiring pembangunan permukiman atau perumahan akan mempengaruhi daya serap tanah terhadap air hujan yang jatuh di atasnya. Pada akhirnya air hujan akan menjadi aliran permukaan dan masuk ke dalam saluran-saluran. Aliran permukaan yang tidak tertampung pada saluran yang ada akan menjadi banjir genangan. Perkembangan permukiman dari tahun 1980 sampai tahun 2000 sebesar 78,96 hektar atau rata-rata 3,95% per tahun. Wilayah perkembangan permukiman sebagai besar di tanah kosong maupun tambak-tambak di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Timur. Pertambahan perluasan banjir genangan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 sebesar 98,56% atau rata-rata 4,92% per tahun. Wilayah perkembangan banjir genangan merata ke arah Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Selatan. Untuk memperlancar aliran air pada saluran, perlu dilakukan kegiatan pembersihan dan pengurukan saluran drainase secara berkala. Memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar Perda tentang pembuangan sampah pada saluran air yang sudah ada. Demikian tugas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.